Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai PA kita malam hari ini yang akan nanti dibawakan oleh Cuantau Eka. Malam hari ini kita akan membahas dari kitab Roma 14 ayat 1 sampai 23. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai PA kita malam hari ini, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh kuat dan sehat hingga pada sampai malam hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk membimbing kami di dalam PA kami malam hari ini. Biarlah setiap ayat yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama semakin membawa kami untuk mengenal Tuhan dan semakin mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Contoh Eka, yang akan membawakan materi, biarlah Tuhan yang menguasai dia, memberikan hikmat, sehingga setiap materi yang akan dia sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap alat yang kami gunakan, baik itu jaringan juga, kami menyerahkannya kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap apa yang kami pakai malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan PA kami. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sekali lagi saya bilang kita akan masuk dalam Roma 14 ayatnya yang pertama sampai yang ke-23. Sepanjang nanti pemaparan materi, mungkin di tengah-tengah materi ada yang ingin ditanyakan boleh di chat. Nah, nanti saya akan membacakannya dan nanti kalau sudah ada sesi tanya jawab, kita boleh langsung membuka speaker atau membuka video kita ataupun melalui chat boleh ya. Mari partisipasi kita untuk aktif malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya, saya serahkan kepada Contoh Eka untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Silakan Contoh. Ya, baik. Oke, selamat malam saudara sekalian. Kita kembali lagi di dalam PA Kitab Roma ya. Dan hari ini kita akan bahas Roma pasal 14 keseluruhannya. Cukup panjang, 23 ayat. Tapi topik pembahasan besarnya itu ada 2 ya. Sebelum saya share screen dan ngelihat ke PowerPoint, ada baiknya kita baca bersama-sama dulu Roma pasal 14 ini. Roma pasal 14 ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan Roma 14 ayat 1 sampai 12 dan nantinya ayat 13 sampai 23 saya boleh minta Contoh Purnama bacakan ya. Roma 14 ayat 1 sampai 12 terlebih dahulu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia pun mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab kepada tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayatnya yang ke-13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mute speakernya, contoh. Ya, sorry. Ya, baik, kita sudah membaca ya bagian Alkitab tadi, dan kita akan melihat ya di sepanjang pemaparan dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23 ini. Ya. Iya, paling tidak ada dua tema yang akan kita lihat di sepanjang Roma pasal 14 ini. Bisa di full apa deh. Ya, di Roma pasal yang ke-14 ini ada, maksudnya ini bagian dari Roma pasal 12 sampai pasal yang ke-16, atau boleh dikatakan bagian sepertiga, atau mungkin orang bicara soal setengah ya, setengah dari kitab Roma yang membicarakan soal aplikasi kehidupan ya, bicarakan soal relasi satu dengan yang lain. Jadi mulai dari pasal 12 kita harus hidup dari pembaharuan budi ya. Kita harus hidup dengan menyadari bahwa hidup kita ini kita persembahkan kepada Allah. Ya, dan di Roma pasal 14 ini sudah masuk relasi antar sesama juga, berbicara soal keyakinan ya, keyakinan. Untuk kita perlu mengingat kembali ya, di kitab Roma ini ditujukan kepada gereja di Roma,
yang itu sebagiannya adalah orang Yahudi, sebagiannya adalah orang Yunani Romawi, ya. Sehingga kedua jenis budaya ini ketemu, di mana budaya yang satu itu sangat mementingkan tentang ritual-ritual keagamaan, dan satu budaya yang lainnya walaupun juga berbicara, walaupun juga tidak meniadakan ritual keagamaan, tapi lebih banyak berbicara soal praktek hidup, tentang filosofi, filsafat, ya, pemikiran-pemikiran, logika, nalar, dan sebagainya. Yang satu bicara soal perasaan, ya, bicara soal keagamaan, yang satu bicara soal pemikiran. Jadi dua budaya ini ketemu di dalam satu gereja. Nah, kita akan melihat, ya, ada masalah apa sih yang muncul juga. Ada masalah apa sih di gereja di Roma ini? Ya, gereja di Roma ini juga punya masalah, tentu saja ada jemaatnya konflik. Ya, apakah masalah makanan? Ya, di ayat 1-4 itu, ya, Paulus membukanya dengan terimalah orang yang lemah imannya. Lemah imannya ini bicara soal apa sih? Lemah imannya ternyata Paulus sedang mengatakan mereka yang memilih untuk tidak makan daging dan memilih hanya makan sayur-sayuran saja. Ya. Dan orang yang kuat imannya adalah orang yang dengan berani, ya, makan daging dan sayur. Ya, tentu saja bicara soal lebih banyak, ya, daging. Kenapa Paulus membedakan seperti ini? Ya, karena mengingat dari konteks budaya tadi, tentu saja di dalam budaya orang Yahudi itu ada pantangan-pantangan atau ada peraturan-peraturan tentang makanan, ya, di dalam kehidupan dari orang yang beragama Yahudi. Banyak sekali jenis makanan yang dipantangkan. Ya, kita seringkali mendengar, oh, babi itu dipantangkan. Tapi ada juga bicara soal ikan yang tidak bersisik dipantangkan. Kemudian ada lagi soal peraturan-peraturan hewan berkuku belah. Ya, dan tentu saja banyak hal lainnya lagi yang jadi peraturan bagi orang Yahudi soal makanan. Ya, jadi ketika mereka berada bersama-sama dengan gereja di Roma, ya, atau gereja orang-orang Yunani Romawi yang tidak punya pantangan itu, mereka, ya, pasti mengalami satu shock culture, ya, mengalami satu keterkejutan dengan budaya. Di mana orang-orang Yunani Romawi itu, ya, boleh makan daging, cuma masalahnya adalah ternyata ada daging yang dipersembahkan kepada berhala. Bahkan itu adalah bahkan, ya, porsi daging itu mendominasi daging-daging yang dijual di pasaran, sehingga orang-orang Yahudi yang sangat mementingkan soal ritual keagamaan dan perasaan ini, mereka memilih, ya, sebagian tentu saja memilih untuk, ya udahlah, kalau begitu tidak menyentuh daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya. Tapi yang dikatakan yang kuat imannya adalah mereka yang beriman bahwa daging-daging itu walaupun sudah dipersembahkan kepada berhala adalah bersih, terutama didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi ada yang memilih untuk tidak makan karena mereka tidak cukup kuat imannya untuk mengatakan bahwa itu boleh dimakan. Tapi ada juga yang memilih untuk berkata, ya, saya akan makan karena saya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah bersih dari segala berhala. Ya. Dan sekelompok yang lain juga menganggap bahwa ada yang namanya hari baik dan ada yang namanya, ya, semua hari baik, gitu ya. Yang bicara soal hari-hari baik terutama, ya, adalah orang-orang Yahudi yang hidupnya itu di dalam ritual keagamaan. Tentu saja ada hari-hari besar keagamaan. Yang paling sering mereka rayakan adalah Sabat, misalnya, ya. Sabat mereka harus sangat memperhatikan kehidupan mereka. Mereka nggak boleh jalan sampai sejauh mana, mereka nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan apa, gitu. Kemudian juga ada hari-hari perayaan-perayaan, ya. Ada banyak perayaan orang Yahudi, ya, di mana mereka itu perlu untuk melakukan ritual-ritual keagamaan mereka, ya. Ada Paskah, ada Pentakosta, ada Hari Raya Pondok Daun, ada, ya, banyak, ya, macam
hari raya mereka, sehingga mereka menganggap ya ada hari-hari yang baik untuk penyembahan, ada hari-hari yang baik untuk melakukan hal-hal tertentu, dan ada hari yang baik untuk berhenti dari melakukan hal-hal tertentu. Sedangkan orang-orang lainnya beranggapan bahwa ya sama aja, mau Sabat ataupun hari Senin ya sama aja, Sabat atau hari Rabu atau Kamis. Bahkan juga ada orang-orang yang melakukan ritual puasa ya 2 kali seminggu, puasa yang seringkali dilakukan juga oleh orang-orang yang di luar agama Yahudi juga ya, yang seringkali dikenal sebagai ya puasa Senin Kamis gitu ya. Jadi ada juga orang-orang Yahudi yang melakukan puasa di hari-hari tertentu, menganggap bahwa itu adalah hari yang baik. Tapi ada juga yang menganggap ya biasa aja, nggak perlu untuk jadi hal yang spesial. Nah, jadi ini hal yang dipertentangkan atau menjadikan konflik bagi orang-orang yang ada di sana, sehingga Paulus ingin mengatakan bahwa bukan soal harinya dan bukan soal makannya, ya, tapi soal bagaimana seseorang itu bisa menghargai, ya, saling menghargai, dan bukan hanya saling menghargai satu dengan yang lain, tapi juga berpusat kepada Tuhan hidupnya. Ya. Jadi hidup saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, yang kuat imannya jangan menghakimi, harus menghargai yang lemah imannya, yang lemah imannya juga harus menghargai ataupun tidak menghakimi orang-orang yang imannya kuat itu, yang menganggap bahwa hari-hari itu biasa sama aja, ataupun yang menganggap bahwa semua makanan itu boleh dimakan, ya, dan juga ya berpusat pada Tuhan, sehingga juga muncul ayat yang seringkali dibacakan di dalam ibadah kedukaan ini ya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mengingatkan bahwa fokusnya itu pada Tuhan, gitu ya. Dan dari kita hidup sebagai milik Tuhan dan kepada Tuhan, maka kehidupan sehari-hari kita juga harus mencerminkan yang seperti itu. Itu bagaimana kita menghargai orang lain, ya, menghargai sesama kita. Karena di ayat selanjutnya, di ayat 9 dikatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan atas ya semua orang. Jadi kalau kita punya kesadaran bahwa Kristus adalah Tuhan atas semua orang, ya, atas kita semua, maka kita perlu untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Nah, sampai satu bagian lagi ya. Ya, kembali lagi tadi masalah apa yang ada di dalam gereja di Roma, yaitu adalah masalah saling menghakimi, ya, masalah saling menghakimi. Kalau orang itu menghakimi berarti dia merasa dirinya benar, kan? Dia merasa dirinya lah yang benar, sehingga dia berhak untuk mengatakan orang lain itu salah, ya. Jadi masalah saling menghakimi ini yang muncul. Yang kuat imannya mengatakan bahwa yang lemah iman itu ya kalian kok tidak beriman, ataupun sebaliknya, yang lemah imannya berkata kalian kenapa kok melakukan hal-hal seperti itu, padahal itu kan tidak berkenan atau tidak baik, tidak boleh gitu ya. Nah, sehingga Paulus ya di ayat 12 ya, ini bahasa Indonesia masa kini, dikatakan jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Artinya bahwa biarlah kita menempatkan Allah itu sebagai hakim atas kehidupan kita, menempatkan Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk saling menghakimi, menganggap diri benar dan orang lain salah, tapi menilai seseorang itu dengan kacamatanya Tuhan. Ya, kalau istilah zaman sekarangnya mungkin ya boleh dikatakan urusin hidupmu sendiri gitu. Tapi tentu saja ini tidak berbicara soal seorang itu tidak boleh menyatakan kesalahan orang. Ya, tentu saja kesalahan itu harus dinyatakan, ya. Kalau seorang berbuat salah, apalagi berbuat dosa, itu harus ditegur, ya.
menghakimi bukan bicara soal seorang itu tidak boleh menegur kesalahan orang lain, dan bagian ini juga bukan berbicara bahwa semua orang itu entah nggak peduli agamanya apa, mereka semua benar dan harus saling menghormati agama lain sehingga nggak perlu lagi misalnya penginjilan, nggak perlu lagi menyatakan Kristus adalah Tuhan. Ya, bukan itu yang menjadi tujuan dari perikop ini, tapi perikop ini berbicara soal relasi satu dengan yang lain, terutama bagi sesama orang percaya. Kita perlu mengingat bahwa gereja di Roma itu bicara soal sesama orang percaya, ya. Jadi ya perlu untuk hidup saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan. Nah, ini adalah bagian pertama dari Roma 14. Saya pikir saya lanjutkan aja dulu, ya. Dan di ayat 13 sampai 23 itu bicara soal bagaimana kehidupan kita itu, apakah kemudian dampaknya bagi orang lain. Kalau tadi kan lebih fokus kepada ya kamu ngurusin hidupmu sendiri, gitu. Ya, jangan kamu ngurusin atau menghakimi orang lain, kamu ngurusi hidupmu sendiri. Tapi di bagian selanjutnya ini kita juga perlu untuk memperhatikan kehidupan orang lain, ya. Apakah perilaku hidup kita menjatuhkan orang lain? Ya, saya kasih gambar di situ, gambar jurang gitu, ya. Apakah kehidupan kita itu justru mendorong orang jatuh ke tempat yang dalam, jatuh ke tempat yang jauh gitu, ya. Ataupun yang dikatakan yang jatuh dalam dosa, ya. Memang hidup kita itu perlu dijalani dengan kehidupan sesuai dengan apa yang kita imani. Di ayat 14 kan dikatakan tadi, aku tahu dan yakin bahwa tidak ada hal yang najis, ya, dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis, ya, atau ya haram, ya. Jadi di dalam Tuhan nggak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, atau dikatakan ya sebenarnya semuanya itu netral, ya, semuanya netral. Tentu saja kita perlu untuk melihat kembali apakah ngomong soal segala sesuatu di dalam dunia ini netral, ya tentu saja bukan seperti itu, ya. Ada hal-hal yang dilahirkan dari dosa, ya, yang tentu saja sifatnya itu tidak netral, tapi hal-hal lainnya itu bersifat netral, ya. Hanya bagi orang yang beranggapan sesuatu itu najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa misalnya makan ayam itu haram, ya, atau bagi dia haram untuk mengkonsumsi segala jenis produk dari ayam, maka keharaman itu hanya ada pada si orang itu sendiri atau pada keyakinannya, ya. Dia tidak bisa memaksakan bahwa bagi semua orang ayam itu haram. Jadi memang hidup kita itu harus kita hidupi sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau kita mengimani bahwa segala sesuatu adalah halal, maka kita menjalani hidup kita sesuai dengan keyakinan iman kita itu. Nanti di bagian akhir dikatakan bahwa kalau kamu nggak dasarkan pada iman, kamu berdosa, ya. Nah, kalau ada orang yang yakin bahwa ya makan sayurlah yang terbaik, makan daging itu haram, segala jenis daging, ya itulah yang dia imani dan itulah yang dia jalani. Ya, kita perlu menghidupi apa yang kita imani. Ya, memang kita menghidupi apa yang kita imani. Namun jika kita dengan sadar menyakiti hati orang berdasarkan cara hidup kita itu, maka kita tidak sedang mengasihi sesama. Di ayat 15 dikatakan, jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, ini yang ditunjukin oleh Paulus adalah sesuatu yang sangat sederhana, ya, soal makan gitu, ya. Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Ya, jadi cukup keras gitu, ya. Mengatakan bahwa kalau kita dengan sadar menyakiti perasaan orang, hati orang, hanya gara-gara misalnya makanan ataupun hal-hal lainnya ya yang berkaitan dengan relasi dengan sesama, maka kita tidak sedang hidup di dalam tuntutan kasih atau tidak sedang mengasihi sesama.
Dan lebih dalam lagi di ayat 18, ya walaupun ayat 18 bicara, ya karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ya dengan cara di ayat 17 itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan soal makanan dan minuman, ya, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tapi kalau ada orang yang menjatuhkan orang lain hanya karena soal makanan, minuman, berarti konsekuensi logisnya dia tidak hidup dengan berkenan kepada Allah, ya, dia tidak sedang melayani Kristus, ya, melayani Kristus dan berkenan ataupun menyenangkan hati Allah, ya. Jadi kalau kita misalnya udah tahu nih ada saudara kita, ya sesama orang percaya juga, tapi karena dia masih percaya, orang percaya baru, dia belum dengan yakin bisa makan misalnya daging ayam atau daging babi, daging sapi atau daging apa gitu ya. Tapi kita paksain gitu ya. Bahkan kita sodorin di depan dia, kita ajak dia terus-menerus, ayolah makan, nggak apa-apa, ini udah halal kok, di dalam Kristus semuanya halal. Padahal dia masih begitu punya hati yang ragu gitu ya. Tapi kita paksakan terus, pada akhirnya ya kita menyakiti hati orang, kita menyakiti perasaan orang, dan membuat dia meragukan imannya kepada Kristus, ya. Maka kita sedang menunjukkan hidup yang tidak mengasihi. Kita tidak sedang melayani Kristus. Kita tidak sedang menyenangkan hati Allah. Jadi ini sangat sangat keras, saya pikir, peringatan dari Paulus ya tentang kehidupan sesama orang percaya gitu ya. Kalau hidupmu itu tidak dijalankan untuk membangun orang lain, tapi sebaliknya hidup kamu itu justru menjatuhkan orang lain, dan terutama bicara soal kesengajaan gitu ya, bicara soal kesadaran, ya, berarti hidup kita itu belum sungguh-sungguh melayani Kristus, belum sungguh-sungguh Kristen, atau kita tidak melihat nilai-nilai kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Ya, dan di ayat 20 dikatakan bahwa, saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini ya, segala makanan memang halal untuk dimakan. Tapi kalau apa yang saudara makan menyebabkan orang lain berdosa, maka saudara bersalah atau saudara berdosa. Jadi kalau yang kita makan menyebabkan orang lain jatuh di dalam dosa, meragukan imannya pada Kristus, ataupun dia melakukan atau menghidupi sesuatu yang tidak dia imani, maka itu adalah dosa. Dan yang tadi saya katakan di ayat 23, ya, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya bahwa kalau kita menjalankan kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita imani, ya, kita mengimaninya seperti ini tapi kita jalankan yang lain, maka kita sedang hidup di dalam dosa atau hidup di dalam pertentangan dengan Allah. Ya, bagian terakhir, ya, ini sebuah pertanyaan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi. Apa dasar kehidupanmu? Apakah iman atau hal lainnya? Untuk apa kita melakukan hal-hal itu? Hal-hal yang di dalam hidup kita. Dan apakah hal-hal itu berdampak bagi orang lain? Sesuatu yang perlu tentu saja jadi perhatian kita, sesuatu yang perlu untuk jadi pemikiran kita ketika kita melakukan sesuatu, ya, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, hidup untuk Tuhan dan hidup dengan sesama. Karena itu kita perlu untuk memikirkan apa dampak kehidupanku, apa dampak aku melakukan ini, apa dampak aku mengatakan kalimat ini, apa dampak dari aku bercanda tentang hal-hal ini. Ya, kemarin saya baru baca berita bahwa prank atau ngerjain orang, terutama untuk konten, untuk dibagikan ke YouTube, di dalam video-video ataupun TikTok. Prank itu terutama yang tidak bertanggung jawab, peraturan barunya adalah didenda 10 juta. Ya, jadi bukan nilai yang sedikit, saya pikir ya. Satu hal yang tentu saja perlu untuk jadi pemikiran kita. Apakah yang kulakukan ini dampaknya itu berguna untuk membangun orang lain atau justru
itu nantinya bisa menjatuhkan orang lain. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa refleksikan bersama-sama. Nah, saya pikir kita bisa ambil waktu lebih banyak untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk tanya jawab, atau untuk sharing. Ya, ada waktu setengah jam ini, bisa pakai waktu ini dengan baik. Silakan, saya juga boleh serahkan kepada Contoh Purnama. Ya, baik ya. Rekan-rekan, malam hari ini kita melihat lagi ya nilai-nilai kekristenan ya, belajar lagi tentang nilai-nilai kekristenan dari hal yang paling sederhana ini, dari hal yang sering kita temui, bahkan kita selalu mengkonsumsi makanan dan kita selalu juga menghadapi hari-hari, kadang kita oh hari ini hari baikku nih gitu ya kan. Nah, jadi gitu ya. Nah, baru masalah menghakimi. Nah, setiap hari kita berelasi dengan orang-orang ya. Nah, satu hari ini coba kita pikirkan apakah sudah kata-kata kita apakah sudah lebih banyak menghakimi atau lebih mengasihi gitu ya. Nah, ini adalah masalah-masalah keseharian hidup kita nih, dan sebenarnya sangat enak ini kita bicarakan malam hari ini karena ini tiga hal ini itu kita alami setiap harinya ya, contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba kita sharing apakah dalam soal makanan ada yang mau perlu dipertanyakan. Contoh saya mendapati hal seperti ini dalam pandangan untuk makanan, mungkin bisa diutarakan. Jadi kita bisa melihat pandangan ini boleh atau tidak, mungkin bisa. Atau mungkin contoh menurut saya setiap tanggal segini itu saya selalu hoki. Apakah itu benar gitu ya? Nah, ada yang seperti itu pernah saya dengar. Saya pokoknya paling suka itu angka 12. Lebih dari angka itu saya sepertinya tidak pernah hoki. Nah, jadi coba kita tanyakan di forum ini ya, baru masalah menghakimi, batas-batas menghakimi itu seperti apa sih, yang tidak menghakimi bagaimana, itu juga bisa kita pertanyakan. Kalau saya menyatakan kesalahannya, tapi dia merasa dihakimi itu bagaimana? Nah, mungkin gitu ya. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan contoh, pesan pribadi ke saya nih, dia mengatakan seperti ini. Ternyata identitas kelompok yang dibangun dari makanan halal dan gak halal udah dibangun dari dulu. Bagaimana kehidupan kita sekarang yang hidup berdampingan dengan orang yang berjiwa kemanusiaan dan kehewanan yang tinggi. Nah, ini. Apakah kita butuh pengaplikasian firman ini? Karena hampir semua makanan dari hewan itu tidak diperbolehkan. Nah, atas dasar mungkin ya kehewanannya yang tinggi, kemanusiaannya gitu ya, kehewanan. Ya, bagaimana? Apakah firman ini, apakah kita butuh pengaplikasian dari firman ini? Lalu, nah misalnya kayak vegetarian yang ekstrim begitu ya. Nah, itu kan mereka sangat menentang sekali nih, membunuh hewan yang makhluk hidup ya. Nah, gimana ini contoh? Bisa nggak ayat firman ini menjadi pengaplikasian dalam hal-hal seperti ini? Ya, saya pikir sebelum saya jawab, saya boleh lemparkan juga ke pendengar kali ya. Bagaimana respons atau pandangan, apakah materi atau soal makanan terutama berkaitan dengan relasi satu dengan yang lain, bahkan juga antar keyakinan, antar agama gitu ya. Menurut saudara-saudari yang hadir di dalam Zoom malam hari ini gimana? Saling membantu ya. Memberikan gambaran. Mungkin yang senior mungkin bisa mengutarakan, atau yang lain nih, jemaat-jemaat boleh nih, saya punya pandangan seperti ini tentang makanan ini, dan menurut saya bagaimana, atau mungkin bisa kasih solusi ketika berdampingan dengan orang-orang seperti ini ya, bisa juga. Misalnya itu dari pihak keluarga gitu ya. Ya benar. Bagaimana saya mungkin hidup di tengah-tengah keluarga seperti itu, mungkin saja ya.
bagaimana kita berdampingan dengan orang-orang seperti ini. Gimana saudara sekalian? Punya pengalaman mungkin atau punya pandangan? Iya. Bosu Parlin? Punya pengalaman kah? Punya pengalaman, Bosu? Kalau saya, semua makanan itu kalau memang bisa dimakan dalam arti tidak membawa penyakit, ya sama seperti firman kan halal adanya, terima dengan ucapan syukur, halal. Cuman kembali ke pribadi, misalnya ada sih makanan saya nggak bisa makan karena alasan perasaan saja. Misalnya saya nggak bisa makan daging ular. Pernah di depan saya, sahabat saya di depan saya makan dia. Saya tolerir dan mati. Saya lihat aja dia makan. Tapi saya nggak bisa memakannya. Saya coba nggak bisa gitu. Jadi adakah orang-orang yang memantangkan sesuatu? Iya, saya pun pantang dalam arti akhirnya jadi saya nggak bisa makan ular. Nah, saya gitu ya. Karena apa? Masalah saya sendiri aja. Nah, jadi kalau ada teman makan dengan lahapnya, ya saya hargai aja juga, ya kan? Saya hormati dia. Sikap seperti ini aja sepertinya harus kita kembangkan. Nah, yang disoroti Rasul Paulus itu kan itu. Satu sisi kamu urusan makan tidak makan ya jalankan aja. Urusan hari-hari raya ya jalankan aja. Asal jangan saling menghakimi. Masalahnya jemaat Roma itu kan sudah mulai tuh. Tuduh-menuduh, saling menyalahkan, kami benar, kamu salah kalau lakukan. Nah, sini masalahnya. Jadi hidup aja berdampingan dengan sesama orang Kristen pun saya kira gitu. Misalnya teman-teman kita dari Adventist tidak makan macam-macam seperti yang di PL tadi yang dibilang contoh Eka itu, ya nggak apa-apa di situ. Makanya intinya seperti dibilang contoh Eka tadi, jangan ke kualitas persekutuan persahabatan kita di dalam kasih merosot gara-gara urusan makanan. Iya. Masalah pantang-mantang juga misalnya ada yang adanya hewan konsumsi namanya. Dari sejak PL sudah boleh dimakan, Tuhan mengizinkannya. Ya udah silakan ya makan. Ayam hewan konsumsinya itu. Tapi ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini belum tentu hewan konsumsi. Di sebagian orang anjing itu hewan peliharaan, bukan hewan konsumsi. Makanya nggak boleh makan daging anjing, bilang. Tapi di sebagian lagi anjing itu hewan konsumsi. Mestinya kami pelihara kok ternakannya itu, gitu-gitu misalnya kan. Nah, disitulah kita juga saling menghargai. Gitu ya gitu. Kalau yang non agama lain gimana? Di Medan misalnya kita akan bertemu dengan orang vegetarian, misalnya. Ya udah kita hargai juga dia vegetarian. Dia pun harus belajar menghargai kita yang non vegetarian. Nah, komunitas kita saya kira harus kita bangun di situ. Yang pasti intinya jangan buat merosot persaudaraan kita hanya gara-gara makanan. Kecil jadinya maknanya kasih itu. Kita kerdilkan kasih itu. Nah, gitu loh. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya. Terima kasih Bu Suparlin. Ya, thank you Bu Su. Dari rekan-rekan yang lain, baik hamba Tuhan ataupun jemaat, apakah punya pengalaman terutama ya mungkin ya, biar boleh sharing sedikit. Ini saya share ya. Iya, boleh. Saya baru percaya Tuhan. Saya kan pegangnya perjanjian lama ya. Perjanjian lama kan ngomong segala yang disebutkan itu yang nggak boleh makan. Salah satunya yang berkaki belah. Jadi waktu itu saya pikir, oh orang Kristen nggak boleh makan babi. Jadi itu yang saya terapkan. Jadi setiap makanan yang saya tahu ada minyak babinya, ada babinya, saya pasti nggak makan. Nah sampai saya kemudian pindah kerja ke Jakarta. Nah teman-teman kalau waktu makan selalu ngajak. Jadi saya tanya dulu, makanannya yang makan di mana? Ada babinya nggak? Kalau ada saya pasti nggak ikut, walaupun dipaksa-paksa ya. Nah puncaknya saya agak kecewa, yaitu waktu satu kali saya lihat pendeta di gereja, saya pindah Jakarta kan jadinya ke gereja baru.
Jadi gereja yang di Jakarta itu saya lihat pendetaannya kok makan babi ya. Aduh, hati saya nggak damai ya. Jadi saya bergumul mau tanya enggak ya. Akhirnya saya tunggu sampai Pak Pendeta ini selesai makan. Terus saya beranikan tanya ke Pak Pendetanya. Pak Pendeta, Bapak kok nggak ikutin Alkitab? Ya Alkitab kan bilang nggak boleh makan kaki terbelah. Kok Bapak makan ya? Saya tanya begitu dengan polosnya. Terus dari penjelasan pendeta yang pendeta itu mengatakan, oh itu waktu perjanjian lama. Tapi waktu perjanjian baru, Yesus menjelaskan semua boleh dimakan. Ya, yang menajiskan itu karena bukan dari makanan masuk keluar ke belakang. Tapi yang menajiskan itu kata-kata yang keluar. Wah, sejak saat itu saya dimenangkan ya. Maksudnya lepaslah. Jadi udah mulai makan babi sampai sekarang. Nah, jadi kadang-kala yang saya mau inisiatifkan, kadang-kala kita baca kitab tapi nggak mengerti gitu ya. Kemudian kita ikutinnya sebenarnya udah ada hal yang lain ya. Terus yang tadi menurut yang dari Pak Bok Palindungan ngomong benar ya. Maksudnya kita lihatlah kita ketika berhadapan dengan siapa. Kalau memang orangnya nggak makan, katakanlah vegetarian ya, marilah kita kalau dari sisi saya menghormati, saya tidak akan makan di depannya. Nah, jadi saya menghormati karena saya tahu dia orangnya vegetarian dan untuk menjaga hubungan. Jadi saya kalau di depan dia saya nggak akan makan. Itu aja yang saya mau sharekan. Ya. Terima kasih Contoh Yohana. Sama-sama. Ya, tentu saja kita bisa menangkap ya maksudnya bahwa tentu saja ini bukan bicara soal kalau gitu munafik dong ya orang Kristen kalau di depan orang makan di depan orang nggak makan belakang baru makan. Tentu saja bukan itu yang dimaksud ya, bahwa ya kita menghargai orang lain bukan berarti itu munafik ya. Ada juga memang orang yang punya ketetapan hati yang sangat kuat gitu ya. Saya pernah dengar kisah seorang misionaris yang melayani sebuah suku yang punya agama mayoritas gitu ya, dan ketika dia kembali ke Medan gitu ya untuk liburan, diajak oleh rekan yang lain, ayo makan yuk, kita makan mie pansit gitu ya, dan orang ini langsung berkata, saya nggak makan itu gitu ya, karena saya berkomitmen, saya melayani, dan di dalam komitmen saya termasuk juga makanan, baik itu kelihatan ataupun nggak kelihatan sama orang. Jadi ya pada akhirnya memang tetap juga kita perlu melihat komitmen seseorang ya, karena itu juga bagian yang dibahas oleh Paulus di sini. Kalau seorang itu komitmen untuk nggak makan, tentu saja kalau bicara soal orang yang hanya milih makan sayur-sayuran, memang Paulus menggunakan istilah lemah imannya, tapi tentu saja kita nggak bilang bahwa ternyata dari segi iman si orang ini lemah gitu ya. Tentu saja bukan itu, tapi itu adalah sebuah penggolongan untuk menunjukkan bahwa ya ada orang yang punya komitmen untuk makan seperti ini. Justru kalau seorang itu bisa komitmen untuk hanya makan sayur saja, justru kita perlu melihat imannya kuat sekali ya. Ketika orang-orang di sekeliling makan yang harum-harum gitu ya, haram dan harum gitu, tapi dia bisa berkomitmen hanya makan sayur saja. Jadi ya itu satu hal juga, komitmen itu sangat nantinya juga menentukan ya seorang itu pada akhirnya dia bisa makan atau enggak gitu ya. Dan tadi penjelasan dari Bosu Parlin dan juga Contoh Yohana, saya pikir yaitu bisa menjawab untuk pertanyaan yang tadi. Ya kalau saya boleh tambahkan, berapa waktu yang lalu saya melihat sebuah orang protes gitu ya, protes dengan membawa karton itu. Ini di luar negeri konteksnya. Protesnya itu menunjukkan bahwa mengatakan seperti ini kira-kira ya kalau di bahasa Indonesia kan, kalau kamu menentang untuk penyiksaan terhadap binatang, tapi kamu tidak menjadi vegetarian, maka kamu tidak sedang menentang penyiksaan terhadap binatang. Dan hati kecil saya bergejolak gitu ya, berpikir bahwa kenapa kok sepertinya memaksakan pandangan kamu kepada semua orang gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau menjadi vegetarian ataupun tidak menjadi vegetarian itu menentukan kamu itu penyiksa hewan atau bukan.
ya itu saya pikir bukan cara pandang yang, atau bukan, at least bukan alur logika yang benar gitu ya. Di zaman sekarang terutama di zaman sekarang, di tempat-tempat pemotongan hewan yang profesional ya, saya pernah ngelihat itu di video gitu ya, mereka mengeksekusi hewan itu dengan sangat cepat gitu ya. Jadi hewan-hewan itu matinya itu nggak ngerasa sakit lagi karena udah langsung selesai gitu ya. Masalahnya ketika seseorang hidup itu kadang menyakiti orang lain itu lebih perlahan-perlahan, menyakiti walaupun cuma menyakiti di hati gitu ya, yang terbawa lama gitu ya. Sedangkan hewan aja yang mau dipotong itu matinya cepat gitu ya. Tapi perilaku, perkataan orang, perbuatan orang terhadap sesama ataupun mungkin bahkan terhadap hewan lainnya atau terhadap ya hal-hal lain itu justru tidak mencerminkan mereka itu menunjukkan saling mengasihi atau menghargai gitu ya. Jadi saya pikir ya di satu sisi kita juga nggak bisa menghakimi, nggak boleh menghakimi. Di sisi lain juga kita perlu untuk menyadari bahwa ya saya mengambil posisi seperti ini, saya nggak memaksakan posisi ini terhadap kamu gitu ya. Kalau memang bukan dari hati kamu, tapi kamu juga nggak boleh dong maksain posisi kamu kepada saya dan menimbulkan rasa bersalah sepertinya ya, gitu ya. Kalau kamu nggak jadi vegetarian, berarti kamu termasuk di dalam penyiksa hewan gitu, penyiksa binatang. Itu pandangan yang tentu saja justru saling memaksakan pandangan gitu ya. Berbeda kasusnya kalau misalnya dia jelaskan dengan sejelas mungkin bahwa ternyata pemotongan hewan itu kebanyakan masih sistem penyiksaan dan sebagainya. Itu beda kasus gitu ya. Tapi ini kalau hanya berkata ya kalau kamu seperti itu berarti kamu penyiksa binatang gitu ya. Kalau kamu nggak jadi vegetarian, ataupun orang yang menjadi vegetarian karena faktor agama gitu ya, ataupun ya karena faktor kesehatan. Ada juga orang yang vegetarian karena faktor kesehatan gitu kan. Tentu saja nggak bisa untuk menghakimi mengatakan ya kamu harus vegetarian dong karena kalau makan daging itu nggak sehat ya. Itu berarti mengecap gitu kan, ngecap bahwa ya semua pemakan daging itu nggak sehat gitu. Ya itu hal yang tentu saja bukan di situ yang kita mau lakukan atau kita mau ini ya soroti. Tapi kalau misalnya bersinggungan dengan kasus-kasus seperti itu ya kita pun perlu berhikmat di dalam menyampaikan. Kalau misalnya kita di tengah pertemuan keluarga yang semuanya vegetarian dan kita yang bukan vegetarian, bagaimana kita menyatakan posisi kita gitu ya. Ya tetap menghargai mereka. Kalau misalnya memang bisa menghindari debat gitu ya udah jangan berdebat. Tapi kalau dicecar terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau nggak mau kita perlu untuk menjawab dengan ya kalau di dalam surat Petrus ya menjawab dengan lemah lembut ya, dengan rendah hati ya, dengan menghormati orang lain. Ya mungkin itu jawaban. Contoh, ya. Mungkin permisi ya, satu kasus mungkin katakanlah kita kan kadang sebagian kita ada bertetangga dengan atau orang Buddhis atau Konghucu lah misalnya ya, di pos juga. Oke, ada jemaat kita juga yang memang masih latar belakang masih ketat kayak begitu. Kalau misalnya dikasihlah kita daging lah, terus kita ini curiga ini udah dipersembahkan sembayangin belum nih kayak gitu. Terus kalau dikasih ke kita, bagaimana sikap kita masuk ke rumah kita misalnya? Apakah jadi najis rumah kita gara-gara itu atau bagaimana? Nah ini mungkin perlu dibahas juga. Sebab bisa menganggap segala sesuatu yang sudah disembayangin kalau masuk rumah kita najis kita. Nah, itu ada orang bilang begitu, gitu kan. Nah, bagaimana? Sementara berhala, kalau siapa saya bilang nggak ada berhala, hanya Tuhan satu-satunya penguasa alam semesta ini kan gitu kan. Nah, gitu. Sementara
Rasul Paulus sudah segala sesuatu diterima dengan ucapan syukur, halal dan entah dipersembahkan dia pun tadi di sana itu, terus dengan murah hati dia senang apa dengan tulus dia kasih ke kita. Nah, apakah kita boleh makan atau enggak? Nah gitu itu. Mungkin bisa dibahas. Contoh. Ya, terima kasih Pak Su untuk ininya, mengingatnya. Jadi ya memang yang salah satu yang menjadi dilema bagi orang Kristen Tionghoa ya, berbicara soal bagaimana ketika daging ataupun makanan itu dipersembahkan kepada berhala. Ya. Dan ini saya pikir topik yang tepat untuk pembahasan Roma pasal 14 ini ya, dan tentu saja ada bagian Alkitab yang lain gitu ya, dari Korintus ya, bicara soal makanan halal dan haram gitu ya. Nah, ya di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, dan tentu saja ini juga adalah kebenaran yang mutlak gitu ya, bahwa tidak ada berhala ya. Paulus juga mengatakan hal seperti itu ya, tidak ada berhala. Memang ada Allah-Allah yang demikian, dikatakan ada Tuhan yang demikian yang disembah oleh orang, tapi tidak ada kuasanya gitu. Yang berkuasa adalah Tuhan yang sudah menciptakan semuanya. Dan bicara soal makanan berhala itu pastinya nanti apakah ini sudah dipersembahkan atau sudah menjadi bagiannya si dewa tertentu, si ilah tertentu gitu ya, berhala-berhala tertentu. Apakah itu sudah dikonsumsi oleh ilah-ilah itu ataupun oleh roh-roh tertentu gitu ya. Nah, kita perlu melihat dan menyadari bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripada Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Tapi itu artinya bahwa segala sesuatu itu ya yang kita terima ya, itu sesuatu yang boleh untuk kita makan ya, tentu saja selama itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai, misalnya pakai itu daging curian gitu ya, ataupun ya hal-hal lainnya gitu ya, yang lebih bersifat ya moral gitu, bukan soal sesembahan. Tapi tentu saja nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, entah itu non-Kristen atau bahkan mungkin orang Kristen sendiri ya. Ada juga orang Kristen yang punya pandangan seperti itu ya, yang tentu saja boleh dikatakan pandangan tentang imannya itu belum lengkap lah, kalau saya boleh katakan ya, belum lengkap. Kalau yang lengkap, walaupun akan sulit untuk mengatakan oh saya sudah punya pemahaman Kristen yang lengkap, tapi paling nggak ketika kita melihat ada beberapa ayat yang berbicara tentang ada sesuatu yang haram, tapi ada juga ayat yang berkata bahwa ya segala sesuatu itu halal ya di dalam ucapan syukur dan doa pada dalam nama Tuhan Yesus. Terus juga segala sesuatu itu halal, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan jangan kamu katakan haram dan sebagainya. Ya, tentu saja kita perlu untuk juga menghargai pandangan mereka gitu ya. Tentu saja di dalam menghargai itu bukan berarti bahwa menyetujui oh ya memang ada Allah lain, ada ilah-ilah yang makan, bukan. Ketika ada kesempatan kita perlu sampaikan bahwa ilah-ilah lain itu nggak ada. Ayat-ayatnya di Alkitab itu ada mengatakan seperti ini, bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Di Tesalonika mengatakan seperti itu gitu kan. Nah, ketika ada kesempatan kita perlu menjelaskan, tapi kalau tidak ada kesempatan ya mungkin kita perlu untuk memikirkan ya. Misalnya kalau di dalam keluarga itu ada orang Kristen yang generasi pertama gitu ya, harus berhadapan dengan orang tua yang masih sangat kotok dengan sembahyangan. Biasanya orang Kristen itu dianggap ya tidak makan makanan persembahan. Ya, terutama oleh orang-orang yang sembahyang gitu ya, sembahyang itu. Jadi kadang orang tua itu sendiri pun sudah menyisihkan gitu ya, ataupun keluarga itu sudah menyisihkan, ini loh yang tidak dipersembahkan, ini loh yang tidak disesajenkan, ini yang kamu bisa makan. Tapi kalaupun ya
itu sesuatu yang kita bisa makan ataupun kita apa gitu ya, it's okay. Tapi sekali lagi kita perlu untuk memberikan penjelasan, memberikan posisi iman kita seperti apa, supaya orang lain juga tidak menyalahpahami kita bahwa orang Kristen itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya, tidak boleh makan makanan sesajen. Ya, saya harus katakan orang Kristen boleh makan karena semuanya itu sudah dinyatakan halal gitu ya, dan semuanya itu kalau kita terima dengan ucapan syukur dan doa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya juga sudah bersih gitu ya. Ya kita perlu untuk sadar itu dulu. Kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk menjelaskan, maka ya sudah, terimalah untuk makan makanan yang tidak dipersembahkan, karena ya itu mungkin pandangannya mereka, pandangan atau ya menghargai posisi mereka tanpa harus mengatakan bahwa saya setuju dengan apa yang kamu sedang lakukan. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada hamba Tuhan lain yang mau menambahkan. Boleh saya? Ya, boleh. Ya, saya punya pengalaman. Ini bukan soal vegetarian dan non-vegetarian. Dia bisa makan semua, begitu. Cuman di gerejanya itu diajarkan tidak boleh makan yang mengandung darah. Nah, tapi sebelum dia ke gereja itu, dia dari gereja tradisional yang gereja suku ya, yang kalau pesta itu selalu mesti ada darahnya ya, ada darahnya. Nah, saya menarik memang, saya ketika ikut dengan yang bersangkutan, ketika ada di tempat di komunitas gerejanya, itu betul-betul dia makannya menghindar ya, dan memang dari tuan rumah sudah pasti juga tidak menyediakan yang biasa ya begitu. Tetapi ketika diadakan di rumahnya, ada pesta di rumahnya, dan yang datang itu bukan cuma dari gereja yang dia sudah beribadah, tapi juga dari gerejanya yang lama, gereja sebelum dia pindah ke gereja yang tidak bisa makan darah. Saya lihat, saya kaget juga, karena kembali lagi seperti makanan yang di gereja lama itu ada di situ, dan dia makan. Kalau mungkin itu dia cuma bagikan kepada yang memang bisa makan itu, nggak apa-apa. Tapi ini dia makan, saya tanda tanya juga, ini ya, tanda tanya begitu ya. Jadi kadang-kadang problem kita juga di dalam hubungan dengan, biasanya kalau gereja-gereja tertentu ada yang pantang makan darah ya, darah dan nyawa katanya. Nah, itu yang saya lihat tertib penting sekali, seperti apa yang contoh Ika bilang tadi, penjelasan di balik itu, sehingga mereka tidak hidup di dalam ya istilahnya tadi kemunafikan ya. Nah, pengalaman yang lain itu kami mulai dari tahun 2013 kami membuka pelayanan bersama-sama dengan Masih Boksu Sunario, kemudian Dr. Wali sebagai komisi misi. Kami buka pelayanan di Sunggal. Nah, di Sunggal itu banyak sekali wihara. Ya. Lalu ketika berjalan kira-kira 1 tahun pelayanan di sana, kami adakan bimbel. Lalu mereka yang beragama Buddha itu mengadakan semacam doa-doa begitu, kemudian menyediakan makanan-makanan. Nah, kami diundang. Terus waktu sampai di situ, saya dalam pemahaman seperti Boksu Perlindungan tadi, bahwa yang ada itu Allah, tidak ada ilah. Jadi sudah disuguhkan, saya sudah berdoa, kita nikmatilah. Tetapi di kelompok kami itu tidak semua sepakat rupanya. Ya, tidak sepakat. Sehingga mereka juga agak terkejut dengan contoh Agus ini makan gitu ya. Nah, disitulah karena ada keterbukaan, saya lalu menjelaskan kepada mereka, dan ya, puji Tuhan akhirnya
dalam tahun-tahun berikutnya ketika mereka ada perayaan dan mengundang kita makan sama-sama aja. Saya bilang ini sudah dikuduskan. Jadi itu pengalaman. Terima kasih. Terima kasih contoh Agus. Saya pikir dua pengalaman itu juga memberikan gambaran buat kita semua sih ya, bahwa sangat penting penjelasan gitu ya ketika berhadapan dengan situasi-situasi ada ini. Tapi tentu saja kita juga dengan hikmat lah ya menjelaskan, bukan dengan mengatakan ya kamu salah, saya yang benar gitu. Itu nanti jadinya menghakimi jatuhnya gitu ya. Tapi bagaimana menunjukkan bahwa ayat-ayat Alkitab mengatakan seperti ini, dan bukan saya yang mengatakan hal itu benar, tapi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu benar. Termasuk juga bukan saya yang mengatakan kesalahan. Misalnya tadi kayak ada salah satu pertanyaan yang di-trigger oleh Contoh Purnama juga, walaupun itu bukan pertanyaan secara official dari saudara. Saya pikir itu juga bisa bagaimana yang disebut sebagai menghakimi dan yang bukan menghakimi, gitu ya, dan bagaimana sikap kita ketika ingin menyatakan kesalahan orang, gitu ya. Saya pikir sangat penting untuk kita tidak mengatakan orang itu benar atau salah itu berdasarkan pandangan kita sendiri, berdasarkan preferensi kita sendiri, ya, mengatakan bahwa oh kamu itu bajunya nggak benar itu makainya, mestinya ke arah ke samping sedikit gini, atau mestinya lengannya panjang gitu ya, karena itu lebih sopan gitu ya. Padahal sopan nggak sopan standarnya siapa gitu ya. Ada orang yang menganggap sopan itu harus pakai satu setel kemeja dan ini misalnya untuk cowok gitu kan. Tapi kita jadinya memaksakan pandangan sopan menurut kita sendiri gitu ya. Nah, berkaitan dengan menghakimi ya tadi, apakah kita menggunakan standar diri kita sendiri untuk mengatakan orang itu benar atau salah gitu. Tentu saja bukan standar kita, tapi kita membawa kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang seringkali jadi pertanyaan bagi saya, terutama di dalam kelas katekisasi, bagaimana tentang orang-orang yang misalnya ini memang kasus lain gitu ya, gimana soal karunia-karunia tertentu yang dilakukan orang di dalam ibadah dengan begitu hebat dan hebohnya gitu ya. Saya sampaikan kepada mereka bahwa yang dikatakan Alkitab seperti ini. Saya nggak mau mengatakan mereka benar atau salah. Tapi yang dikatakan Alkitab seperti ini, dan dari situlah biarlah kita boleh menilai, ataupun mereka sendiri nanti boleh bercermin apakah yang dilakukan itu adalah salah atau benar. Tapi kalau menurut kebenaran firman Tuhan, saya harus mengatakan bahwa itu kok sepertinya berbeda ya dengan ayat ini misalnya, dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, jadi saya pikir kalau kita menggunakan dasar Alkitab, tapi tentu saja satu hal lagi, jangan gunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan pandangan kita. Itu juga salah gitu ya. Biarkan Alkitab itu berbicara dengan tulus dan jujur, dan kita juga mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan untuk mengatakan bahwa, hey, apa yang kamu lakukan salah, dan apa yang dikatakan firman Tuhan inilah yang benar. Gitu ya. Dan satu prinsip lagi bahwa Alkitab itu harus jadi pedang bermata dua. Ketika saya menunjukkan kesalahan orang lain, maka ayat yang sama juga sedang menunjuk kepada saya, sedang memisahkan ya tulang dan sumsum saya juga. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan juga. Iya, saya rasa cukup jelas ya pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan, dan ada ditambah lagi pengalaman dari contoh Yohana, contoh Agus, dan pandangan dari Bu Suparlin. Ini sangat memperlengkapi kita ya seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita pendam, dan mungkin saudara-saudara kita di sini sebenarnya memendam itu juga, tapi mungkin sungkan bertanya ya. Kiranya udah terjawab. Kalau belum terjawab nanti boleh chat personal Contoh Eka ya. Iya, baik. Contoh Eka, ini kita sudah lewat ya waktunya. Contoh Eka, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, saya pikir saya boleh bacakan satu ayat lagi yang tadi kita juga sudah baca, yang akan jadi penekanan kita dari Roma pasal 14. Ya.
Oke, ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang lainnya juga boleh menjadi dasar kita untuk memikirkan apakah yang kulakukan ini baik, berkenan pada Allah, berguna, sempurna, membangun orang lain. Ya, dengan ayat ini apakah kita menghidupi kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, baik. Kedengaran suara kapal ya. Maklum di pinggir laut. Ya. Di atas laut. Di atas laut, ya benar. Ya, saudara-saudara, PA malam hari ini begitu sangat jelas memberikan kita aplikasi-aplikasi yang begitu praktis dan sangat mudah untuk kita jalani, mudah juga untuk kita pahami ya, saudara-saudara. Nah, dari saya terakhir, saya mengutip dari Bu Suparlin tadi juga, dan Bu Suparlin tadi bilang begini, supaya kita mengingat juga bahwa kalau kita sedang memperdebatkan mana yang baik, makanan apa yang halal atau tidak haram, atau harus bagaimana kita berdampingan dengan orang-orang yang mengkhususkan hari atau mengkhususkan makanan, ingat saja, jangan buat merosot relasi kita hanya karena makanan. Nah, itu penting ya. Jangan buat relasi kita dan nilai kasih itu jadi kerdil, jadi merosot, jadi kecil maknanya hanya karena soal makanan, soal perkataan, atau soal hal-hal yang dipantangkan. Ya, itu cukup sangat ini ya, bisa kita ingat ya. Jangan buat merosot nilai makna kasih itu sendiri ya, saudara-saudara. Dan bagaimana supaya kita tidak menghakimi? Ya, kembali lagi back to Bible ya, berdasarkan kebenaran. Ketika kita menjelaskan, kita berdasarkan kebenaran. Ketika kita berkata-kata sebelum menilai orang lain, kita juga berdasarkan kebenaran. Ya, mudah itu akan menghindari kita dari berbagai penilaian yang buruk tentang diri kita sendiri, bahkan tentang pengajaran kita juga orang tidak akan menilai buruk ya. Ya, baiklah saudara-saudara, sikap menghargai, menghormati bisa kita praktekkan dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga relasi kita dengan siapapun, agama apapun, suku apapun, budaya bagaimanapun, pasti kita akan bisa berdampingan dengan mereka jika kasih itu kita benar-benar lakukan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, malam hari ini PA kita dari Roma 14 ayat 1 sampai 23 berakhir, dan kiranya setiap materi pemahaman yang kita temukan ini bisa kita bagikan lagi nih ke orang lain, ke keluarga kita tentang pemahaman-pemahaman yang baik ini. Ya, saudara-saudara, kita akan menutup PA kita malam hari ini. Saya minta dengan kasih contoh Antoh menutup kita di dalam doa. Yuk kita doa ya. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Engkau melalui hamba-Mu, contoh Eka, mengajari kami tentang isi hati-Mu, tentang sikap seorang Kristen, bagaimana kami diajar untuk hidup berkenan, menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan, banyak sekali di dalam hidup ini di mana kami seperti berjalan di persimpangan, dilema-dilema yang kami hadapi, yang menantang iman kami. Di satu sisi kami ingin mempertahankan iman kami yang kami percayai, tapi di sisi lain kami ingin menjadi saksi bagi-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya dalam kedua hal ini kami boleh melakukannya di dalam Engkau, dan satu sisi tidak melukai orang lain, dan satu sisi kami juga dapat mempertahankan keyakinan kami, iman kami, bertanggung jawab, sekaligus menjadi saksi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat melakukannya. Berikan kami juga kekuatan Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau terus mengisi kami dengan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati juga contoh Eka di dalam pelayanannya, keluarganya, supaya dia bukan hanya mengajar, tapi dia juga melakukan firman itu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan memberkati keluarganya, anaknya, dan istrinya.
Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.